Oh, hari ini aku lagi jadi bintang tamu. Wih, udah jadi bintang ya sekarang Niko ya. Ya, Eh, kayaknya bukan Niko, kayaknya monyet deh. bukan, aku ini bukan monyet. Aku ini adalah kera. Oh, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Melki Satria, tentunya hanya di Bincang Mulia di channel BMH TV, saluran yang cerdas menggerakkan. Nah, hari ini kita spesial sekali. Biasanya kita kedatangan tokoh-tokoh ya, dan kali ini kita kedatangan pendongeng nasional di Indonesia. Beliau adalah Kak Rian. Assalamualaikum Kak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Semoga Jadi tetap sehat. beliau ini mumpung ada di sini ya, qadarullah lagi ada kegiatan di sini, dan kita langsung saja culik beliau untuk bincang mulia. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya ya obrolan kita ya hari ini. Amin, insya Allah. Iya. Nah, hari ini ada aktivitas kesibukan saat ini apa nih? Kan masa pandemi sudah mulai berangsur membaik nih. Kesibukannya apa sekarang? Ya, kalau sekarang ini alhamdulillah sudah mulai aktif lagi untuk dongeng offline. Jadi tatap muka nih. Setelah kurang lebih setahun lebih, hampir 2 tahun ya? Ya, hampir 2 tahun. Ya, hampir 2 tahun kita dalam segmennya tuh dongengnya online terus, ngelihatnya ke gadget atau ke komputer, ya, alhamdulillah udah mulai bisa ketemuan langsung. Alhamdulillah. Jadi masa-masa pandemi ini ya, ini semacam surprise ya bagi pendongengnya. Surprise yang Surprise. apa ya? Surprise yang mewahkan. Wahnya tapi bukan luar biasa ya, menakutkan juga. Karena kita tahu ya, masa pandemi gitu kan, pendongeng tentu suatu pertunjukan yang membutuhkan banyak orang juga, perkumpulan orang-orang. Tiba-tiba pandemi, langsung jadwal banyak yang cancel dong ya. Pasti. Jadwal banyak yang cancel, dan sempat ini nggak, sempat kosong banget nggak itu untuk ngedongeng? Ya, kalau sempat kosong banget sih udah pasti ya. Pada saat awal pandemi sampai bulan ketiga itu, karena kan kita ini kan kejadiannya berjamaah nih, susahnya berjamaah gitu kan. Jadi semua pun pastinya mati gaya gitu kan. Iya. Mau yang dari seperti apa, bisnis apa, banyak juga yang mati gaya kan gitu kan. Termasuk pendongeng nih, pendongeng pada saat itu udah pasti semuanya di cancel. Bahkan jadi gagal juga tuh kontrak, pada ada yang berakhir tiba-tiba karena masuknya ada force major kan gitu. Iya. Belum masuk ke online ya? Belum. Nah, baru mulai ada geliat untuk online itu adalah 3 bulan setelah pandemi. Dari situ kita saya secara pribadi mulai berpikir, wah ini udah mulai online nih. Banyak sih teman-teman yang langsung ini online, saya juga langsung tergerak. Tapi awalnya tuh online itu berpikir, wah gimana bisa ya untuk bisa dalam dunia yang interaksinya kan susah kalau online kan awalnya. Iya. Nah itu, tapi alhamdulillah saya mencoba untuk mempelajarinya dulu, tidak langsung terjun. Jadi nggak langsung terjun. Jadi saya sengaja bikin kelas waktu itu. Sebenarnya tuh kelasnya itu untuk belajar saya sendiri gitu. Jadi sengaja untuk bisa mengumpulkan ya kayak semacam assessment lah, kalau misalnya ini saya ngapain ya, harus bagaimana gitu kan. Jadi di online itu saya buka kelas, bikin gratis. Karena saya pikir saya juga harus belajar bagaimana cara berinteraksi, memunculkan interaksi. Ya alhamdulillah ketika sudah mulai bergerak online, orang pada tahu bahwa ada aplikasi online, meeting segala macam. Nah itu udah mulai itu saya mencoba untuk masuk ke dalam dunia online. Gitu. Sekarang sudah mulai terbiasa ya? Udah mulai terbiasa, tapi terganggu lagi. Karena udah terbiasa berpikir online, kita udah punya program online, tiba-tiba tatap muka. Biasanya kalau online gitu ya, kita ngelucu, ketawanya delay ya. Ya, namanya delay. Fenomena ketawa delay. Nah, boleh tahu nggak, ini kan Karian kan sudah lama banget ini ya menekuni dunia dongeng. Emang ada inspirasi dari mana nih? Bisa, wah saya suka dongeng nih. Apakah orang tua dulu suka mendongeng, atau wah saya ngeliat ini bagus nih, seru nih ngedongeng, saya juga pengen ngedongeng gitu?
Ada inspirasi dari mana? Saya tuh mendongeng mungkin kalau bisa dikatakan tuh sebenarnya terjerumus. Iya, karena dulunya tuh saya senang bukan bahkan belum tahu ada dunia mendongeng gitu kan. Tahun 94 waktu itu saya masih sekolah. Jadi masih sekolah. Kan tahun-tahun itu tuh ada film Si Komo ya. Iya, Buatannya Kaseto tuh. Jadi Si Komo itu saya seneng banget tuh. Wah, seru juga ya ngerubah-rubah suara. Nah, terus ngomong lah sama orang tua, seru ya kalau gitu-gitu. Terus kebetulan karena orang tua juga bidangnya itu adalah senior gitu. Seniman olahraga gitu. bukan senior kawakan, bukan maksudnya seniman olahraga gitu. Seniman olahraga. Nah, dia seniman juga, kemudian punya teman, terus dikenal, ya udah kamu mau yang kayak gini-gini tapi bukan yang Si Komo gitu kan. Ini adalah masih sahabat-sahabat Si Komo tapi temenan lagi lah. Tapi akhirnya ketemu juga sih sama Kaseto, sama Si Komo gitu. Pemain-pemainnya juga. Nah, dari awal situ saya seneng masuk ke dalam organisasi itu. Maka saya belajar di situ gitu. Organisasi apa waktu itu? Ya dulu bukan semacam organisasi sih, saya menganggap dia adalah guru saya gitu kan. Ada namanya Kak Agus DS. Nah, saya masuk ke dalam grupnya dia untuk belajar. Terus pas di situ baru tahu, wah ini kok modelnya gini ya, mendongeng ya, storytelling gitu kan. Nah, storytelling kayaknya seru juga nih, pelan-pelan mempelajari. Tapi tetap sih di dalam ini saya tuh selalu ada lebih sukanya tuh main boneka. Gitu. Nah, kebetulan di selain storytelling, di situ juga kita main namanya boneka tali, marionette string puppet. Jadi tahun 95 saya udah dikasih kepercayaan nih megang ini ya, jadi koordinator untuk main di sini di salah satu salah satu tempat hiburan di Jakarta, Dunia Fantasi dulu di Ancol. Sudah main di sana ya? Ya, itu 95 sampai 99. Nah, dari situ baru tuh udah semakin mengenal dongeng. Iya, jadinya terjerumus. Oke. Ada dari panjangnya pengalaman itu ada suka duka nggak? Kan biasanya dongeng identik dengan lucu ya. Nah, iya, boneka lucu, orang-orang anak-anak ketawa. Ada nggak yang istilahnya kayak anyep gitu? Kita udah ngelucu, ternyata anak-anaknya kabur atau anak-anaknya nangis gitu ya. Ya kalau kayak gitu-gitu sih sebenarnya sih tergantung dari kondisi si anak juga ya. Gitu. Tapi kalau selama pengalaman saya tuh selalu nakarnya dari jumlah audiens. Jadi anak-anak ini ada berapa? Kok adakah kemungkinan dia tiba-tiba ada yang nangis atau bosan? Itu biasanya dipengaruhi oleh kondisi dia pribadi. Gitu, kondisi dia pribadi yang mungkin saat itu nggak nyaman atau mungkin lagi sakit atau apa. Jadi kalau saya tuh ngelihatnya range-nya itu berapa persen penonton yang masih bisa konsen sama saya. Gitu. Oh, fokus ke mereka yang konsen. Iya, jadi saya fokusnya kepada yang konsen. Jadi karena kan nanti ketika kita konsen sama yang positif, pastinya yang negatif pun perlahan-lahan bisa ngikutin. Atau misalnya kalau yang negatif kayak tadi, maksudnya kondisi dia tidak bagus, tiba-tiba rewel atau jadi nggak meskipun dia nggak nyaman, ya kita ingin aja. Tapi kalau misalkan pernah nggak anyep udah lucu tapi gitu, saya yang pernah kejadiannya Gimana? Jadi anyepnya itu gimana ya? Saya pernah punya pengalaman karena waktu itu dongeng untuk dunia kerelawanan kan, diundang dongeng di anak-anak terkena kanker gitu. Jadi mereka semuanya rata-rata semua anak yang hadir di situ adalah vonisnya ada yang tinggal berapa bulan, ada yang masih lama hidup gitu, tapi masih tinggal berapa tahun lagi gitu kan. Ya gimana ya, kan kita menyaksikannya di depan mata gitu kan. Terus kita disuruh dongengnya, Kak nanti dongengnya supaya mereka mau di kemoterapi gitu. Oh iya, kita sih udah semangat tuh. Wah, kita semangat supaya mereka bisa siap untuk kemoterapi gitu. Kita dongeng, waktu itu saya berdongeng juga dengan salah satu guru saya gitu kan, ada namanya Kak Heru. Kita dongeng nih, melihat mereka tertawa,
Ya saya yang berdua yang nangis. Ya bis gimana ya, kita ngelihat pada saat kita ngedongeng, mereka ketawa, kebayang sama kita, ya Allah, anak ini tinggal 2 bulan lagi. Iya. Ya Allah, anak ini udah tinggal berapa bulan lagi mereka hidup. Dan itu di dalam dada juga, akhirnya kita bergantian tuh, sembunyi di balik layar. Coba, yang tanya, kenapa? Enggak apa-apa, yang satu juga jauh, enggak apa-apa. Lanjut bro, ayo. Gitu. Pendongeng juga manusia ya. Ya, Punya benar. hati. Jadi anyapnya pernah di situ sih. Tapi anak-anaknya di situ seneng. Iya, yang kita tahu kan di dunia dongeng, dunia yang having fun, ceria gitu ya, anak-anak senang, audiens senang gitu ya. Tapi ada nggak yang mereka nggak ketahui bahwa wah ternyata di balik muka ceria pendongeng ada hal-hal yang kita tidak ketahui gitu. Ada nggak yang seperti itu? Suka dukanya deh gitu. Banyak sih, beberapa kali. Ya itu memang sebuah tantangan ya buat pendongeng ya. Kalau saya dulu kan kalau ngajarin teman-teman juga yang baru mendongeng, saya selalu belajar, selalu mengatakan itu kita harus belajar multitasking. Jadi dalam dunia dongeng itu ada multitasking yang mesti kita jalankan untuk diri kita sendiri, termasuk multitasking memisahkan pemikiran kita gitu. Yang tiba-tiba kita punya masalah ternyata gitu kan. Pas mau lagi mendongeng kita harus dituntut ceria, ternyata di rumah sebelum 5 detik atau 5 menit mau dongeng ditelepon, ini anaknya panas muntah-muntah. Waduh, kan pasti kan gimana nih? Pasti dia lagi menderita, di sini kita harus ketawa gitu kan. Ya paling itulah membagi porsi multitasking. Nah, jadi pada saat multitasking, saya tahu di rumah ada kejadian apa. Saya harus di panggung ini harus seperti apa. Makanya saya multitaskingnya di panggung berapa persen, yaitu ini dulu lah, di hold dulu gitu. Atau bisa juga ada kejadian ketika kita dongeng harus jauh tempatnya. Itu pernah kejadian saya mendongeng di Bagan Batu. Bagan Batu itu hampir Medan. Iya. Kalau dari Riau ya. Iya. Orang Riau. Saya orang Riau. Dari Riau itu ke Bagan Batu normalnya 9 jam kan ya? Iya. Normalnya. Naik bus ya? Nah, naik mobil diantar sih. Kan kita dijemput dari Riau. Terus ayo Kak, kita berangkat Kak. Berangkat tuh abis maghrib lah gitu kan. Dengan alasan sore, dengan alasan supaya sampai sono bisa tengah malam gitu kan, bisa istirahat. Ternyata ada kejadian tuh, ada truk tangki tergelincir sampai sana subuh, bahkan sudah terang mau pagi. Terus kita mainnya jam berapa? Kita mainnya jam 7:30 Kak. Waduh, itu udah nggak sempet tidur, nggak sempet apa, mukanya gitu. Ya udah cuci muka. Sengaja untuk nggak tidur kan, karena kalau tidur pasti ini mukanya kelihatan banget kan, kelihatan lelah gitu kan. Jadi nggak bisa pakai kacamata hitam dong? Enggak. Jadi sengaja nggak tidur supaya mempertahankan ini mukanya jangan kelihatan lelah gitu kan. Karena kalau sempat tidur kan pasti mukanya sayu kan gitu kan. Ya udah sengaja tuh udah. Mandi juga nggak bisa kan, karena kan saya tuh pantangan kalau berdasarkan itu kan, kalau abis begadang jangan mandi kan gitu, takut ngedrop, emang pernah sih gitu. Jadi nggak mandi tuh, cuci muka, sampai ada dingin, tapi langsung bisa, ayo dongeng, ceria ya gitu. Iya, harus dipaksain ya. Abis dongeng langsung aku mau tidur ya gitu. Iya, menarik. Jadi jangan menganggap remeh para pendongeng yang kelihatannya ceria, ternyata banyak perjuangan juga di belakangnya. Betul, banyak perjuangan, banyak tantangan, godaan juga. Godaannya kan dengan suatu hal yang ternyata kita harus memunculkan senyum di balik kesedihan gitu. Iya. Kalau kita nggak senyum ya bukan dongeng namanya ya. Iya, betul. Nah, pernah nggak kebayang waktu dulu masih kecil ya, kan masih belajar gitu, bahwa dongeng itu bukan hanya menghibur di kalangan profesional aja, di sekolah-sekolah yang elit, yang anak-anaknya butuh hiburan, tapi juga menghibur orang-orang yang terkena bencana. Nah, dulu waktu kecil kebayang nggak bakal lari ke situ juga? Kalau kecil enggak ya. Kalau dari kecil enggak sih, cuma dalam sepanjang karir mendongeng gitu kan.
dalam sepanjang karir mendongeng. Ketika ini kan saya mendongeng dari tahun 95 sampai sekarang kan berarti mungkin sekitar 25 tahun gitu. Iya. Pas di pertengahannya sekitar tahun 2010 lah. 2009, 2010 terbersit sih. Saya kan juga terkenalnya tuh sampai diledekin sih. Dulu diledekin saya tuh pendongeng komersil gitu kan. Karena mainnya tuh di setiap event promo, event apa gitu kan. Jadi saya mainnya tuh dari panggung ke panggung kayak di mall dan segala macam. Pokoknya kelas-kelas komersil lah gitu kan. Dan sangat profesional itu ya? Iya, sangat profesional gitu kan. Nah, terbersit tuh, kayaknya nggak ini juga ya. Saya mendongeng cuma untuk, dulu istilahnya kan ada, saya mendongeng cuma untuk kelas A gitu kan. Masyarakat kelas A. Kasihan juga nih kelas B, kelas C gitu kan. Nah, terbersit akhirnya saya pernah buat mendongeng keliling untuk masuk ke gang-gang gitu. Namanya bikin motor cekatan. Saya bikin sama beberapa teman pendongeng, yuk mau nggak ikutan gabung. Waktu itu belum ada komunitas besar juga sih, jadi saya bikin klub cekatan. Itu adalah kelompok untuk bisa berbasisnya literasi sama perpustakaan. Jadi punya motor, bawa buku, bawa equipment macam-macam. Pokoknya ini harus masuk gang. Gitu. Makanya pilihan kita motor. Supaya bisa masuk gang. Supaya bisa masuk gang. Karena kalau jalanan besar, ujung-ujungnya dongengnya kelas A lagi sama kelas B. Kelas C-nya nggak pernah kebagian. Gitu kan. Nah, dari situ kita buat, ternyata ada kejadian juga kan pada saat dulu-dulunya itu kan kalau Kali Ciliwung meluap kan banjir tuh. Kebetulan kita beberapa teman kenal juga sama masyarakat di sana. Nah yaudah deh kita turun yuk situ. Nah dari situ tuh, wah kayaknya ini juga ya kebencana. Ini juga ya kita merasa bermanfaat lebih lah gitu. Dibanding saya mendongeng di atas panggung yang secara komersil, dipanggil via telepon, pulang dapat amplop gitu kan. Atau pulang dapat tanda tangan, sudah tinggal tiba-tiba ditransfer. Di situ saya ngalamin, wah seru juga ya. Ya udahlah, akhirnya dari situ tuh mulai tuh, ya udah kita bikin yuk yang kayak gini-gini. Nah kebetulan nih akhirnya ketemu sama teman-teman yang lebih luas lagi gitu kan, sama pendongeng-pendongeng yang lain. Yang ternyata mereka udah ada yang lebih dulu juga masuk ke dalam bencana gitu kan. Kalau dulu kan saya pas kejadian tsunami di Aceh, itu kan 2000 berapa sih? 2004 ya? 2004-an ya. Iya. Itu saya masih ya itu tadi lah, saya masih jadi pendongeng komersil saya saat itu. Masih jadi pendongeng komersil, jadi belum tahu celahnya untuk bisa masuk ke dalam dunia relawan. Iya. Seperti ini gimana. Nah akhirnya karena pendongeng sekarang udah mulai banyak kita kumpul nih, akhirnya kita buatlah ada organisasinya. Waktu itu saya pernah ikutan buat organisasi namanya Gepuk, gerakan para pendongeng untuk kemanusiaan. Iya. Itu awalnya juga. Dan bisa bersama-sama maksudnya. Kalau yang sendiri-sendiri ya itu tadi motor cekatan. Iya. Nah sampai sekarang ya alhamdulillah masih di dunia profesional ya, di dunia kemanusiaan juga ya. Jadi profesional tetap. Yang untuk relawannya juga alhamdulillah masih tetap menikmati. Nah ini yang saya penasaran nih. Biasanya kan kalau di dunia kemanusiaan ya, ada bencana, kita mengadakan trauma healing gitu kan, undang pesulap, pendongeng atau apa gitu ya, storyteller. Trauma healing, emang dongeng ini apakah trauma healingnya atau bagian dari trauma healing atau seperti apa? Definisi dari trauma healing ini? Ya ini sih pernah kita bicarakan sih sama-sama seluruh pendongeng-pendongeng juga ya yang ikutan masuk ke dalam dunia kerelawanan dalam dunia bencana gitu kan. Yeah. Jadi mungkin lebih tepatnya kita itu pendongeng bukan menjadi fokus kepada trauma healing, tapi lebih tepatnya adalah kepada sesi pendampingan anak. Karena trauma healing itu biasanya adalah tugasnya dari seorang psikolog. Oh, gitu. iya. Soalnya kalau
psikolog itu kan memang mereka mempelajari, dan trauma healing itu nggak bisa kita lakukan oleh kita secara langsung pendongeng. Karena biasanya pendongeng hadir di situ tidak bisa menemani dia sepanjang waktu. Iya. Gitu kan. Sedangkan kalau yang namanya trauma healing ini itu harus selalu ada pendekatan. Terus juga ada saran harus diapain sama si psikolog ini kepada anaknya. Gitu. Ada tindak lanjut gitu ya. Ada tindak lanjutnya. Nah, kalau kita kan lebih tepatnya sih sebenarnya bukan sebagai pelaku trauma healing sih. Kita cuma jadi triggernya aja. Oke. Memicu supaya anak-anak itu lupa sesaat. Biasanya lupa sesaat sih. Iya. Ntar kan inget lagi. Tapi ada nggak yang ketika kita menghibur gitu ya, tiba-tiba ada anak yang keinget jadi trauma gitu, nangis. Ada pasti. Ada beberapa. Ya? Seperti kejadian kemarin saya dongeng di Semeru. Kebetulan saya ke Semeru kan beberapa lama ini. Ketika saya mencoba baru menunjukkan, kemarin teman-teman ini ya merasakan sesuatu ya gitu kan. Tiba-tiba tuh ada suara petir, gitu. Itu ada anak teriak gitu. Ya Allah, saya langsung tahu, ini anak ini masih trauma dengan suara-suara. Dan memang beberapa masih kejadian di dalam bencana itu paling pertama itu banyak suara. Karena mereka kan bisa melihat ini langsung ya, bisa merasakan langsung. Kalau misalkan melihat, ya jarang kan kalau sudah pasca bencana ya. Kayak misalkan nih banjir atau enggak banjir bandang, letusan gunung. Kan kalau udah pasca bencana dia nggak ngeliat kabut lagi, nggak ngeliat awan yang hitam lagi gitu kan. Nah biasanya suara sih. Gitu. Nah itu kita langsung tahu, anak ini langsung ini nih. Kita responnya biasanya sebagai pendongeng ya respon, stop dulu. Maksudnya secara ininya kita pause dulu, kita lihat kondisi dia. Kalau misalnya ada yang segera mendampingi, kita aman. Tapi kalau misalnya enggak, ya dipisahin dulu sambil dipastikan kamu nggak apa-apa ya. Gitu. Oke. Itu pasti kita ketemu kejadian hal kayak gitu. Makanya saya sama teman-teman sih beberapa juga bilang kita bukan pelaku trauma healing gitu. Tapi kita adalah pelaksana untuk bisa melakukan salah satu metode trauma healing. Oke. Jadi nggak sepenuhnya trauma healing. Nggak sepenuhnya ya, karena yang kita lihat kalau di media gitu kan, di sini dilakukan trauma healing, ada kakak-kakaknya lagi dongeng gitu ya. Yang terlihat di media dongeng merupakan trauma healing, tapi bukan itu ya. Ada psikolog yang bekerja di sana ya. Secara berkala. Yang punya porsi lebih besar trauma healing itu adalah psikolog. Makanya kita senang banget kalau misalkan kita di dalam satu tenda pengungsian misalkan gitu ya, satu posko gitu. Pas kita mau aktivitas itu ada didampingi sama psikolog, itu kita lebih senang. Karena kita jangan pada bilang, wah kita pendongeng trauma healing juga dong. Jangan juga. Pendongeng situ ada yang emang punya ijazah psikologi. Kan enggak kan? Enggak semua pendongeng psikolog ya? punya psikolog. Mungkin kalau misalkan ada yang sudah paham, tetap aja yang paham pun akan mengatakan dongengnya ini bukan sebagai trauma healing sepenuhnya. Iya. Ini cuma berapa persen sih, sebagian kecil. Tapi apa yang kita lakukan untuk pendongeng kepada anak-anak itu berefek besar juga gitu. Oke. Meskipun kita ya pendongeng kan jangka waktunya berapa sih kalau untuk pendongeng 1,5 jam aja udah ngos-ngosan, udah capek gitu kan. Nah kalau trauma healing kan didampingi terus diawasi dulu anak ini bagaimana nih, kita kalau kita menghindar sedikit tiba-tiba ada kejadian traumanya muncul lagi kan gitu kan. Kalau pendongeng itu ya pasti gitu 1,5 jam maksimal, atau meskipun ada yang mendampingi dari pagi sampai sore, itu ada juga kan posko-posko yang bikin kayak gitu kan. Oke. Kayak saya pernah juga di Takengon waktu itu gempa tuh kan, gempa di Takengon yang sampai menghancurkan berapa rumah gitu. Anak-anak itu nggak ada yang mau berani masuk ke dalam rumah. Mereka cuma maunya, Kak kita di sini aja ya. Bahkan di luaran gitu ya? Ya di bawah tenda. Di bawah tenda. Nah, karena mereka khawatir kan dengan runtuhan material dari rumah atau apa gitu. Mereka bahkan ada yang bilang kita kan punya tempat sendiri itu kan. Kak kita numpang di sini boleh nggak? Wah itu biasa tantangan tuh. Tantangannya
ya kita untuk istirahat kan. Iya. Iya. Tiba-tiba harus diiniin. Tapi suruh ngedongeng lagi. Makanya ya itu dia sih apa namanya, itu salah satu tantangannya kan. Cuma Iya. yang seperti itulah. Jadi kita bukan sepenuhnya sebagai pelaku trauma healing. Tapi Jadi, salah satu bagian dari salah satu bagian. Jadi lebih layaknya itu, pantasnya itu adalah pendongeng itu adalah pendamping anak dalam proses trauma healing. Oke, luar biasa. Dan ada yang spesial lagi nih. Saya baru kali ini bertemu secara langsung pendongeng yang bukan hanya sekedar dongeng tapi juga bisa ventriloquist. Bener nggak saya ngomong ucapnya? Iya. Bener ya? Alhamdulillah, udah Alhamdulillah ya. belajar. Akhirnya bener ya. Ventriloquist. Nah, ventriloquist apa? Kita tanyakan langsung. Apa nih ventriloquist? Ventriloquist itu sebenarnya salah satu seni untuk memainkan boneka. Seperti yang tadi saya bilang, dari awal karir saya masuk ke dalam dunia dongeng itu sebenarnya bukan dongeng dulu, tapi main boneka. Main boneka. Jadi saya tuh terinspirasinya tuh justru main boneka, dengan yang dari si Komo tadi itu. Nah, ventriloquist ini adalah seni untuk memainkan boneka. Bahkan dari yang tahun 2012, saya juga kan yang tadi saya ceritakan di dunia fantasi Ancol main boneka tali, marionet. Itu yang sedang saya lakukan juga. Jadi kita membuat sebuah pertunjukan dengan boneka tali, namanya marionette string puppet gitu. Nah itu dimainkan, terus pas pandemi kita beralih ke online. Tapi online kita keren. Jadi online kita tuh pakai bener-bener gunain teknologi supaya mereka bisa bermainnya lebih bisa dinikmati sama anak-anak. Nah kalau ventriloquist ini kebetulan bonekanya yang simple kan gitu kan, bisa dibawa yang untuk ngegerak-gerakin gitulah. Kalau dulu di Indonesia namanya tuh kan suka diistilahkannya boneka cablak. Cablak soalnya mulutnya gini gitu. Nah, boleh kita contohin? Boleh. Boleh ya? Saya ambil dulu ya. Oke. Nah, ini salah satu bonekanya. Halo, namanya siapa? Halo. Namaku adalah Niko. Niko? Niko, iya. Niko bisa ngomong sendiri ya? Iya dong, aku bisa ngomong sendiri. Jangan tanya yang di belakang aku ya. Jangan ditanya di belakang. Mulutnya nggak gerak. Iya, soalnya dia kalau yang di belakang aku tuh sebetulnya pendiam. Oh gitu. Pendiam. Pendiam ya? Iya, aku cerewet. Niko lagi ngapain hari ini? Hari ini aku lagi jadi bintang tamu. Wih, udah jadi bintang ya sekarang Niko ya? Iya. Kayaknya bukan Niko, kayaknya monyet deh. Bukan, aku ini bukan monyet. Aku ini adalah kera. Kera. Tapi kalau mau panggil aku monyet, panggilnya monyet ganteng. Oh, monyet ganteng. Iya, Luar monyet biasa. Jangan ngomong. Oh iya. Yang suka Niko, subscribe channel BMH TV ya. Ini sejak kapan nih mulai melatih ventriloquist? Kalau melatih ventriloquist sebenarnya sih belum lama ini. Jadi udah sekitar 3 tahunan lah atau 2 tahun. Tapi sebenarnya dari dulu tuh kepengen untuk bisa bermain ventriloquist. Cuma kan cari ilmunya di Indonesia tuh susah. Terus kalau misalkan di luar negeri pun kita nggak bisa dapat akses langsung kan. Kayak zamannya saya dulu kan belum dapat internet terbuka banyak kan. Kalau sekarang enak, tinggal tanya Mbah Google, terus buka YouTube, banyak banget tutorialnya. Kalau dulu tuh sebenarnya dari dulu tuh udah mainan ventriloquist juga, cuma masih dalam sistem yang salah. Baru setelah belajar baru tahu. Gitu. Tapi banyak nggak? Karena sejauh ini saya kalau melihat pendongeng gitu ya, ya mulutnya masih menggerakkan, bukan ventriloquist ya. Di Indonesia udah banyak belum? Karena yang saya tahu baru yang dari luar negeri kayak Paul Zerdin dan lain-lain gitu ya, teman-temannya. Di Indonesia udah banyak belum? Nah sebenarnya gini sih, antara pendongeng sama ventriloquist itu ada bedanya. Jadi perbedaannya kayak misalkan kalau saya memang lagi memunculkan boneka ventriloquist, misalkan saya bilang nanti saya main ventriloquist ya gitu.
Tapi dongengnya tetap ada, tapi ada main ventriloquist. Nah, nanti saya akan mengikuti kaidah dari aturan bermain ventriloquist seperti apa gitu. Oh, oke. Soalnya kalau misalkan kita nanti beda apa dari ininya, yaitu tadi ada perbedaan antara pendongeng sama ventriloquist. Tapi pendongeng ini bisa juga memainkan ventriloquist. Seorang ventriloquist bisa juga menjadi seorang pendongeng juga. Oke. Gitu. Iya, Nah, iya. tapi secara ilmunya tuh beda karena misalkan gini. Karena ya itu tadi lah. Ilmu ventriloquist adalah menciptakan ilusi supaya boneka ini bisa kelihatan hidup, berbicara sendiri. Gitu. Dan itu susah ya, karena harus membagi otak dan pikiran juga ya. Iya betul. Dan juga kayak misalkan caranya nih, misalkan kalau ventriloquist ya dia kalau itu duduk. Oh iya, aku duduk nih ya. Iya, kamu kan Kaget saya. duduk ya sekarang. Iya. Kamu masih hidup. Iya, kadang-kadang kalau digunakan sama karyan bukan ventriloquist aku melayang. Oh, iya. Iya, karena gitu. Kalau ventriloquist dia harus menciptakan ilusi. Nah, kalau misalkan kita dongeng, Iya. kalau dongeng itu kan lebih mengutamakan imajinasi. Iya. Jadi imajinasi kadang-kadang kalau pendongeng itu ya, misalkan dia menggunakan bonekanya ternyata lah melayang-layang. Ya saya juga kadang kalau dongeng gitu, ya saya juga nggak bisa menyalahkan. Oh dia kok main bonekanya melayang ya karena saya lagi mendongeng. Mendongeng itu lebih mengutamakan imajinasi. Nggak pernah ada anak yang bertanya, ih kok gajahnya melayang gitu, nggak pernah. Iya. Tapi mereka akan masuk dalam cerita karena yang digunakan sama mereka mindsetnya adalah imajinasi. Gitu. Dan mereka bahkan mungkin sebagian mengira ini hidup ya. Iya, Karena kalau ada yang misalkan ventriloquist salaman kita gitu harus ya. punya adab permainannya adalah menciptakan ilusi gitu. Jadi supaya dia memang kelihatan hidup ya gitu. Ya apa namanya? Seperti ya dia boneka tapi punya aturan-aturan yang kayak tadi. Kayak misalkan saya mainkan ada mejanya, dia didudukin gitu. Iya, aku kadang duduk, kadang berdiri. Oh iya, Oke. kadang duduk kadang berdiri ya Niko ya. Iya, tapi kadang-kadang capeknya banyak. Nggak dapat honornya lagi. Nggak boleh ngomong gitu. Wah, Iya kan, nggak pernah dapat kan? lagian kamu ditraktir makan nggak pernah mau. Ya gimana aku bisa makan? Ini namanya boneka, dibersihin aja ya. Oke deh. Oke. Kamu udah mandi belum? Udah dong, kemarin. Kok kemarin? Udah 3 hari lalu aku mandinya. Iya, jadi gitu. Nah kebetulan juga boneka-boneka ini kan banyak dipakai sama pendongeng. Iya, gitu iya. kan. Jadi ya kalau saya sih masih apa namanya fleksibel karena saya pendongeng juga kan. Jadi kalau misalkan dia adalah seorang pendongeng, tiba-tiba dengan akidah yang berbeda sama ventriloquist, saya sih masih bisa. Oh ya udah dia pendongeng, labelnya gitu aja. Nggak usah susah-susah dengan ada yang berpikir, wah nggak bisa dong itu pakai boneka. Loh, saya pakai boneka kayak gini juga dari sebelum kenal ventriloquist, belajar ventriloquist udah melayang-layang bonekanya gitu kan. Tapi saat itu saya pendongeng gitu. Nah ketika saya melakukan pemain ventriloquist, ya udah ikutin akidahnya. Sama ketika saya harus bermain marionette string puppet, boneka tali itu, ya akidah boneka tali yang saya pakai, gitu. Oke. Jadi karena kebetulan saya mendongeng bukan dengan bukan cuma dengan satu metode gitu kan. Saya lebih senang mendongeng itu dengan metode macam-macam gitu. Oh iya, betul. Betul. Iya, aku pernah lihat kalian dongengnya mukanya ditutup. Oh iya, ditutup. Iya, jadi itu tadi saya senang dengan metode-metode mendongeng itu bukan kekuatan di dalam ilusi, bukan kekuatan dalam tiba-tiba harus bermain bonekanya. Dongeng itu lebih kepada imajinasi. Gitu. Makanya ada juga saya dongeng untuk menunjukkan sama teman-teman nggak perlu loh kita mendongeng dengan ekspresi yang harus super wah atau bagaimana, kan ada pendongeng-pendongeng yang kayak gitu ya. Iya, aku pernah lihat. Kamu ikut-ikut aja. Ikut aja ini. Gak apa-apa dong. Supaya dapat makan. Astagfirullahaladzim, memang kamu nggak dikasih makan? Enggak. Iya enggak lah, boneka. Ya terus jadi dia sampai mana tadi Niko? Gara-gara Niko nih. Ya lupa.
Ya diketawain Niko. Iya, Nih, sebenarnya ada ini nggak? Ada kesulitan nggak, tingkat kesulitan dibandingkan dengan dongeng biasa dengan bermain ventriloquist? Kesulitannya di mana? enggak juga sih kalau Enggak kita udah membiasakan ya. Saya selalu punya prinsip bisa karena biasa. Gitu. Karena yang saya tahu dari 2016 masih belum ventriloquist ya. Belum booming Belum ya, belum. di Indonesia. Jadi tapi boneka-boneka yang banyak dipakai juga udah boneka kayak gini juga. Iya. Saya dari tahun 95 tuh sama teman-teman dari yang dulu guru saya, Kak Agus Des itu udah menggunakan boneka yang mulutnya dibuka-buka. Ya itu cuma metodenya gitu, metode dongeng yang digunakan. Oke. Jadi bukan dalam metode akidah ventriloquist. Oke. Ketika sudah booming lah, ketika sudah sepakat, oh iya ternyata ventriloquist itu seperti ini baru gitu. Gurunya siapa nih gurunya? Yang mana? Di Indonesia yang jadi patokan, oh ini ventriloquistnya belajar dari sini gitu. Gurunya siapa? Ya ada banyak sih. Banyak ya. Kebetulan juga ada grup yang dimana di situ ada banyak, ada gurunya ya. Saya belajar banyak, ada Suhu Imin, Sifu Budi namanya, ada Kak Radit, macam-macam. Oke. Kalau di dalam dunia ventriloquist saya anak bawang saya. Bisa aja. Bawang, kasihan. Berarti bau ya, Kak? Bau. Iya, bau bawang. Enggak. Mending Niko ya, anak Sebenarnya banget ya. ventriloquist saya udah lama, cuma memang baru menggeluti secara seriusnya di situ. Oke. Wow. Ini Niko ikut campur mulu nih urusan orang dewasa ya? Kan udah dibilang supaya aku dapat makan. Oh, dapat makan. Itu aku lihat di situ ada pisang. Ada nanti buat Niko ya. Bawa pulang ya. Beneran? Iya bener dong. Wih. Tos dulu dong. Tos dulu. Butuh bantuan ya kalau tos ya. Iya. Terima kasih ya, Om. Iya. Jadi, Om, Kita Om mau siapa? lanjut ngobrol nih. Iya. Oke. Nah, kalau gitu aku nggak makan lagi deh. Kenapa gitu? Iya, supaya Apa ya? nggak jadi deh. Nggak jadi. Malu-malu. Oh di sini aja? Iya. Ya udah. Oke. Niko makan dulu ya di sana ya. Kita mau Kak, ngobrol lagi. Kak, boleh ya? Bolehin nggak? Boleh dong. Boleh ya? Dadah Niko. Oh, boleh. Terima kasih. Tos. Tos dulu ya. Nah itu dia ya, Niko yang kita baru kenalan dan tadi hari ini baru menghibur juga anak-anak SD di Hidayatullah untuk Semeru juga ya Kak ya? Iya, untuk Semeru. Iya. Luar biasa Karian ini sangat peduli juga dengan kemanusiaan dan insya Allah beliau siap untuk bersinergi lagi dengan BMH. Amin, insya Allah. Amin. Siap. Siap. Nah, Karian ini terakhir nih, sebagai pendongeng ventriloquist, apakah ini sudah fix saya menekuni dunia ini sampai kapanpun atau ada mimpi-mimpi yang ingin dicapai lagi nih, yang perlu ditingkatkan atau apa gitu? Kalau mimpi pasti ada ya. Tapi saya nggak pernah terbiasa mengejar mimpi sih. Kalau saya tuh lebih kepada menjalani semua dengan baik, gitu. Sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Karena misalkan saya mungkin, tapi ini mungkin jangan ditiru ya. Karena kan kita channelnya kan motivasi nih. Tapi ini saya mungkin motivasi yang berbeda ya, secara saya pribadi. Saya tuh lebih menyukai bukan untuk mengejar mimpi, tapi memaksimalkan apa yang bisa saya lakukan. Gitu. Kayak misalkan tadi belajar dongeng, saya nggak mau cuma belajar begitu-begitu aja. Saya harus bisa mencapai yang terbaiknya. Gitu. Salah satunya itu tadi, saya melakukan hal yang bisa karena biasa. Gitu. Kayak tadi kan di dalam dunia online, saya nggak langsung terjun dalam dunia online, saya nggak langsung. Saya bikin kelas dulu, di situ saya proses belajar. Jadi saya gitu sih. Jadi bukan ya, saya nggak begitu tepat kalau mengejar mimpi. Saya takut kalau mimpi tiba-tiba terbangun nggak ada semuanya. Iya juga sih ya. Tapi itu kan masing-masing orang berbeda ya. Semua bisa mengambil inspirasi dari sudut manapun gitu ya. Iya, betul. Nah, ini kan pendongeng sekarang kita tahu lah bekerjanya bukan bekerja kantoran tentunya kan.
kadang show-nya di sana, show-nya di sini, kadang ke tempat bencana alam. Dari keluarga gimana? Ngedukung nggak? Kalau dari keluarga saya dapat marga Simatupang. Orang ini Sumatera Utara. Bukan, siang malam tunggu panggilan. Saya baru merasakan bahwa Anda adalah saudara satu pulau. Nyatanya. Siang malam tunggu Siang malam panggilan. tunggu panggilan. Jadi pendongeng itu memang kan siang malam tunggu panggilan. Oh, ada job di mana lagi nih? Ada kegiatan di mana lagi nih? Gitu. Tapi Jadi ada satu yang yaitu tadi saya bilang, saya tidak terbiasa mengejar mimpi, saya selalu inginnya memaksimalkan apa yang saya bisa gitu kan. Jadi kegiatan saya selain dari dongeng komersil itu, kalau dongeng komersil kan pasti ada waktu premiernya kan. Iya. Waktu gitu. premier. Biasanya kan Sabtu Minggu gitu kan. Iya. Kayak misalnya harus keluar kota juga, oh, Kak nanti show-nya di kota ini hari Sabtu atau Minggu gitu kan. Jadi Jumat baru jalan, Sabtu Minggunya kerja, Senin pulang. Tapi kan hari-hari lainnya seperti tadi yang Kak Melki bilang bahwa kan ini bukan pekerjaan tetap nih gitu. Iya. Ya karena saya itu tadi, saya tidak terbiasa untuk mengejar mimpi, tapi senangnya adalah melakukan yang terbaik dari apa yang saya bisa. Nah, saya punya kegiatan juga selain dari itu ngajar gambar. Gitu. Oke. Jadi saya ada di beberapa sekolah, ngajar gambar. Tapi itu sebelum pandemi ya. Setelah pandemi beralih ke online, sekolahnya dikit, jadi ngajarnya karena online. Iya, tapi kan insya Allah ke depan lebih baik lagi kan. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, normal lagi, bisa ngajar lagi. Iya. Jadi kegiatan saya ya itu tadi menyimbangkan gitu. Jadi mungkin ini juga jadi saran juga sih bagi pendongeng-pendongeng yang lain gitu. Jangan terlalu fokus kalau misalkan dia tidak bisa fokus. Ada beberapa pendongeng yang memang bisa fokus untuk bisa mengembangkan dirinya dalam dunia dongeng. Tapi kan nggak semuanya seperti itu kan. Iya, betul. Kebetulan saya tipikalnya nih terlalu banyak randomnya gitu. Terlalu banyak yang mau dimau gitu kan. Iya. Jadi saya mempertahankannya adalah seperti itu. Saran sama teman-teman ini, coba kalau misalkan belum bisa kuat di dongeng, ada sisi yang lainnya untuk bisa mensupport kegiatan dongengnya. Oke. Tapi Karian, kan bukan hanya yang komersil ya. Dalam artian Karian juga terjun kayak ke Semeru kemarin, Semeru ya. Terus di beberapa lokasi bencana. Istri gimana? Wah nanti ini kalau bencananya masih berlangsung gimana nanti suami aku ada di sana? Itu ada dukungan atau ya udah janganlah ke sana, ambil yang komersil aja gitu. Ya alhamdulillah sih kalau keluarga selalu mendukung sih apa yang saya lakukan gitu kan. Kayak misalkan besok mau ke Semeru ya, mereka cuma bilang nanya berapa hari gitu. Kalau misalkan berhubungan sama sama kejadian nanti tiba-tiba ada apa lagi di sana, ada apa lagi kan, saya selalu nasihatinnya ya Allahu alam gitu kan. Namanya kita kesana berniat baik. Bahkan saya juga suka bercanda sama istri sama anak-anak. Ya kalau misalkan papa kesana kenapa-napa kan bonus buat papa. Bonus buat bisa masuk surganya Allah, amin ya Allah. Tapi tetap deg-degan ya? Iya? Tetap deg-degan? Deg-degan sih biasanya enggak ya. Oh enggak? Deg-degan itu biasanya kalah sama semangat kita. Wah jadi ini banget ya, kalah sama semangat, kalah sama hal yang akan kita temui gitu kan. Saya sebetulnya senang banget belajar kan kalau dari yang ini kejadiannya apa gitu ya. Jadi dari setiap bencana itu juga saya mencoba belajar untuk bisa cari tahu apa sih yang ininya dari mulai. Kayak saya pernah belajar di Takengon, itu gempanya bagaimana gitu kan. Kenapa rusaknya bisa sampai, padahal sebentar ya gempanya cuma berapa menit, tapi kok kerusakannya tinggi. Ya itu saya jadi bertanya dan mengalaminya juga kan. Gempanya di sana kan begini, gubuk gitu. Jadi bukan yang begini-begini. Kalau gempa tektonik itu kan gini-gini kan. Nah ini gempanya gini, jadi pasti lebih
kehancurannya lebih tinggi gitu. Jadi banyak belajar juga di sana ya? Iya, jadi Hal-hal biasanya yang ketutup baru. sama seneng belajar, semangat untuk bisa memberikan manfaat untuk di sana juga gitu. Oke, terakhir nih Karian, ada upaya nggak untuk penerus dari Kariannya? Dalam artian, apakah mengajarkan murid-murid yang lain atau anak sendiri belajar untuk ngedongeng? Kalau untuk anak saya terserahkan sama anak sendiri. Dan kayaknya nggak ada yang belum ada yang bisa ngikutin. Kan kalau bisa bilang ada buah jatuh tak jauh dari pohonnya gitu. Iya, tapi ini kayaknya jatuhnya jauh banget nggak? Jatuhnya kayaknya nggak tahu juga sih. Tapi kita nggak tahu ya masa Iya. depan anak kita. Yang penting mereka suka hal yang mereka lakukan, tapi dalam jalan kebenaran. Iya, betul. Kalau saya selalu membiarkan anak-anak itu mau memilihnya apa, silahkan gitu. Kalau mau yang begini ya silahkan gitu. Asalkan jangan melanggar hukum, udah gitu aja. Oke, baik. Terima kasih Karian. Hukum kan ada dua ya. Iya. Hukum Allah sama hukum di dunia. Jadi jangan dua-duanya. Jangan melanggar hukum aja gitu. Oke, baik. Terima kasih Karian sudah sharing berbagi Terima kasih kesempatan sama-sama. hari ini, luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak yang bisa diambil manfaatnya ya. Ini niatan tulus Karian dalam berbagi, bukan hanya mengambil job-job komersil, tapi juga mengambil kesempatan untuk berbagi di bidang kemanusiaan. Nah, insya Allah kita akan bertemu kembali di Bincang Mulia berikutnya dengan tamu yang luar biasa. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan juga di share tayangan ini ya. Kalian juga punya channel ya? Ada. Tapi males ngisinya. Tapi Di kalau melihat Rian Dongeng. Iya, Rian Dongeng. Kalau melihat penampilan beliau juga banyak di YouTube, cari aja Rian Dongeng. Dikit juga kayaknya. Ada, saya udah lihat banyak. Oh, udah lihat ya. Oke, terima kasih pemirsa BMH TV. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Melki Satria dan juga Kak Rian Dongeng pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.